Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dewanto dari kelompok praktikum petrologi 6. Pada hari ini saya akan mempresentasikan dan mendeskripsikan tekstur dan struktur batuan beku pada acara kedua praktikum petrologi. Oke, untuk sampel pertama, saya menemukan bahwa batuan ini dinamakan dengan batuan diorit. Untuk warna segar dan warna lapuk pada batuan diorit ini, warna segarnya adalah warna putih dan warna hitam. Lalu untuk warna lapuknya adalah berwarna coklat. Lalu komponen pada batuan diorit ini yang pertama ada phenocryst. Phenocryst yaitu mineral yang berukuran lebih besar atau lebih kecil, berjumlah 70%. Lalu untuk massa dasar pada batuan diorit ini adalah 30%. Selanjutnya terdapat tekstur. Yang pertama terdapat derajat kristalisasi. Derajat kristalisasi pada batuan diorit ini adalah holokristalin. Holokristalin adalah komponen batuannya tersusun oleh hampir seluruhnya adalah kristal. Lalu untuk selanjutnya terdapat kemas. Kemas pada batuan diorit ini adalah equigranular. Equigranular pada batuan diorit ini termasuk ke dalam evaneritik. Evaneritik adalah yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Lalu untuk ukuran kristal pada batuan diorit ini adalah quartz, di mana quartz adalah berukuran 2-16 mm. Selanjutnya terdapat bentuk mineral. Bentuk mineral pada batuan diorit ini adalah hipidiomorf. Hipidiomorf merupakan batuan yang sebagian besar kristalnya dibatasi oleh bidang kristal, seperti euhedral atau subhedral. Selanjutnya komposisi indeks warna mineral pada batuan ini adalah mesokratik, yaitu warna agak gelap atau kandungan mafiknya berjumlah lebih dari 30% sampai 60%. Lalu saya akan menjelaskan komposisi mineral. Yang pertama mineral utama. Mineral utamanya terdapat quartz, plagioklas, dan mafik. Untuk quartz sendiri berjumlah 30%, dan quartz sendiri adalah subhedral. Subhedral adalah bidang kristal kurang sempurna dan berwarna putih bening. Plagioklas berjumlah 25%, yaitu sama subhedral juga dan berwarna putih. Dan yang terakhir adalah mineral mafik berjumlah 45%, yaitu subhedral juga dan berwarna hitam. Oke, untuk selanjutnya sampel kedua saya belum menemukan nama batuan tersebut. Langsung saja untuk berwarna segar dan warna lapuknya. Untuk pada batuan ini warna segarnya adalah putih dan warna abu-abu. Untuk warna lapuknya adalah berwarna putih kekuningan. Lalu selanjutnya terdapat komponen, yaitu komponen phenocryst. Phenocryst yang lebih besar, berjumlah 40%, dan massa dasarnya berjumlah 60%. Tekstur, yang pertama terdapat derajat kristalisasi, yaitu hipokristalin. Kristalin adalah komponen batuan yang tersusun sebagian kristal sebagai gelas. Lalu selanjutnya terdapat kemas. Kemas pada batuan ini adalah inequigranular, porifritic. Inequigranular pada batuan ini termasuk ke dalam fitopyritic. Fitopyritic sendiri merupakan phenocryst dikelilingi dengan massa dasar berupa gelas juga. Lalu selanjutnya terdapat ukuran kristal. Ukuran kristal pada batuan ini adalah fine. Bisa dilihat. Ukuran kristal pada batuan ini adalah fine, di mana fine ini berukuran 0,032 sampai 2 mm, seperti ini, kecil. Selanjutnya bentuk mineral pada batuan ini adalah hipidiomorf. Mineral sendiri adalah sebagian besar kristalnya dibatasi dengan bidang kristal euhedral dan atau subhedral. Selanjutnya komposisi indeks warna mineral pada batuan ini adalah mesokratik. Mesokratik sendiri adalah berwarna gelap atau kandungan mafiknya lebih sekitaran 30% sampai 60%. Ini terdapat komposisi mineral. Mineral utama yang pertama ada quartz, yang kedua ada plagioklas, yang ketiga alkali feldspar, dan yang terakhir ada mineral mafik. Untuk mineral quartz sendiri terdapat 30%. Lalu mineral quartz ini adalah euhedral. Yang euhedral ini adalah bidang kristal yang sempurna dan berwarna putih bening. Selanjutnya terdapat plagioklas. Plagioklas sendiri berjumlah 20%. Plagioklas sendiri termasuk ke dalam bidang subhedral, yaitu bidang yang kurang sempurna dan berwarna putih. Selanjutnya alkali feldspar berjumlah 10%, termasuk ke dalam bidang anhedral, yaitu tidak sempurna dan berwarna coklat kemerahan. Selanjutnya mineral mafik atau termafik berjumlah 40%, termasuk ke dalam bidang anhedral, yaitu tidak sempurna dan berwarna hitam. Oke, selanjutnya pada sampel ketiga ini saya menemukan bahwa batu ini dinamakan dengan batuan obsidian. Batuan obsidian ini terdapat warna segar yaitu berwarna hitam dan warna lapuk yaitu berwarna coklat. Bisa lihat ini adalah warna coklat untuk warna lapuk dan di sini ada warna segarnya. Lalu komponen pada batuan ini phenocrystnya adalah 0% dan massa dasarnya hampir keseluruhan adalah 100%.
Lalu terdapat tekstur. Yang pertama ada derajat kristalisasi. Derajat kristalisasi pada batuan obsidian ini adalah holohyalin, yang dimana holohyalin adalah komponen hampir seluruhnya terdiri dari gelas. Selanjutnya kemas pada batuan obsidian ini adalah equigranular. Equigranular pada batuan ini termasuk ke dalam avenitik. Avenitik sendiri adalah mineralnya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Seperti ini kita sulit untuk melihat mineral seperti kecil-kecil ini. Selanjutnya ukuran kristal pada batuan obsidian ini adalah very fine atau kurang dari 0,032 mm. Lalu bentuk mineral pada batuan obsidian ini adalah allotriomorph. Allotriomorph ini adalah sebagian besar kristalnya berbentuk kristal anhedral dan tidak mempunyai dibatasi oleh bidang kristal. Lalu komposisi indeks warna mineral ini adalah leukoratik, di mana leukoratik sendiri adalah berwarna cerah atau kandungan mafiknya berjumlah 30%. Lalu komposisi mineral pada batuan obsidian ini, yang pertama adalah mineral utama yaitu quartz dan plagioclase. Mineral quartz sendiri adalah 1%, termasuk ke dalam bidang subhedral. Bidang subhedral sendiri adalah bidang yang kurang sempurna dan berwarna putih bening. Quartz ini bisa dilihat. Ini adalah quartz. Dua adalah plagioclase. Plagioclase terdapat 4% pada batuan obsidian ini. Termasuk ke dalam bidang subhedral, sama seperti quartz, dan berwarna putih. Lalu terdapat mineral lain pada batuan obsidian ini adalah mineral glass, berjumlah 95%. Oke, selanjutnya pada sampel keempat ini, saya menemukan bahwa batuan ini dinamakan batuan granit, termasuk ke dalam granit alkali feldspar. Untuk warna segar pada batuan granit ini adalah berwarna hitam. Ini adalah berwarna hitam dan berwarna krem. Lalu warna lapuknya adalah berwarna kuning kecoklatan. Lalu komponen pada batuan ini terdapat phenocryst, yaitu berjumlah sebesar 45%, yaitu mineral yang dapat dilihat, atau mineral yang lebih besar. Dan massa dasarnya pada batuan ini adalah 55%. Selanjutnya tekstur. Yang pertama terdapat derajat kristalisasi. Derajat kristalisasi pada batuan granit ini adalah hipokristalin. Hipokristalin sendiri merupakan komponen batuannya tersusun sebagian kristal, lalu sebagiannya adalah gelas. Lalu selanjutnya terdapat kemas. Kemas pada batuan granit ini adalah inequigranular porphyritic. Inequigranular porphyritic ini termasuk ke dalam porphyritic pheneritic. Inequigranular porphyritic pheneritic sendiri adalah phenocryst yang dikelilingi massa dasar yang terlihat oleh mata telanjang. Selanjutnya ukuran kristal pada batuan granit ini adalah quartz. Quartz sendiri berukuran 2-16 mm. Selanjutnya terdapat bentuk mineral yaitu hipidiomorph. Hipidiomorph sendiri merupakan sebagian besar kristalnya dibatasi oleh bidang kristal euhedral atau subhedral. Lalu komposisi indeks warna mineral tersebut adalah leukoratik. Terdapat komposisi mineral pada batuan granit ini, mineral utama yaitu quartz, plagioclase, alkali feldspar, dan mineral mafic. Yang pertama terdapat quartz yaitu berjumlah 20%, termasuk dalam bidang subhedral yang dimana kurang sempurna dan berwarna putih bening. Lalu plagioclase berjumlah 10%, sama seperti quartz yaitu subhedral dan berwarna putih. Lalu selanjutnya alkali feldspar berjumlah 20%, termasuk ke dalam bidang anhedral yaitu tidak sempurna dan berwarna krem. Selanjutnya mineral mafic berjumlah 40%, termasuk ke dalam bidang subhedral sama seperti quartz dan berwarna hitam. Dan terdapat mineral lain yaitu hornblende, bisa lihat ini adalah mineral hornblende yang berwarna hitam. Oke, selanjutnya untuk sampel kelima, saya menemukan bahwa nama batuan ini adalah tercite. Untuk warna segar pada batuan tercite ini adalah berwarna putih atau krem. Lalu untuk warna lapuk ini adalah berwarna coklat. Bisa dilihat, ini kecil ini adalah berwarna coklat, itu adalah warna lapuknya. Selanjutnya komponen pada batuan tercite ini phenocryst berjumlah 10%, di mana phenocryst adalah batuan atau mineral yang lebih besar. Lalu yang selanjutnya adalah massa dasar. Massa dasar pada batuan tercite ini adalah berjumlah 90%. Selanjutnya tekstur. Yang pertama terdapat derajat kristalisasi. Derajat kristalisasi pada batuan tercite ini adalah holokristalin. Di mana holokristalin sendiri merupakan komponen batuan yang tersusun seluruhnya oleh kristal dan bukan oleh gelas. Selanjutnya terdapat kemas. Kemas pada batuan tercite ini adalah equigranular. Equigranular pada batuan tercite ini termasuk ke dalam avanitik. Avanitik sendiri mineralnya tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Seperti ini, mineral yang sangat kecil ini tidak bisa dilihat oleh mata telanjang.
atau diperlukan mikroskop untuk melihatnya. Selanjutnya ukuran kristal pada batuan tercita ini adalah fine, di mana fine berukuran 0,032 sampai 2 mm. Selanjutnya bentuk mineral pada batuan tercita ini adalah allotriomorph, di mana allotriomorph sendiri adalah sebagian besar kristalnya berbentuk kristal anhedral dan tidak dibatasi oleh bidang kristal. Dan komposisi indeks warna mineral pada tercita ini adalah leukokratik, di mana leukokratik sendiri berwarna cerah atau mengandung mafic 30%. Selanjutnya terdapat komposisi mineral. Yang pertama mineral utama yaitu adalah quartz, plagioclase, alkali feldspar, dan mafic atau ultramafic. Yang pertama quartz berjumlah 10% termasuk dalam di bidang superhedral, di mana superhedral sendiri adalah kurang sempurna dan berwarna putih bening. Lalu selanjutnya plagioclase berjumlah 5% termasuk ke dalam bidang euhedral, di mana bidang euhedral adalah bidang yang sempurna dan berwarna putih. Lalu selanjutnya alkali feldspar berjumlah 80% termasuk ke dalam bidang anhedral, yaitu bidang yang tidak sempurna dan berwarna putih kemerahan. Lalu selanjutnya bidang mineral mafic termasuk ke dalam bidang euhedral berjumlah 5% dan berwarna hitam. Selanjutnya untuk sampel ke-6, saya menemukan batu-batuan ini dimarkakan dengan batuan andesit. Andesit ini mempunyai warna segar yaitu berwarna hitam dan mempunyai warna lapuk yaitu berwarna hitam kekuningan. Bisa dilihat ini adalah warna lapuknya. Warna kuning-kuning ini adalah warna lapuk. Lalu selanjutnya terdapat komponen pada batuan andesit ini adalah phenocryst berjumlah 40%, di mana phenocryst adalah batuan mineral yang lebih besar. Lalu massa dasar pada batuan ini adalah berwarna hitam yaitu 60%. Lalu komponen massa dasar pada batuan ini adalah 60%. Selanjutnya terdapat tekstur. Yang pertama adalah derajat kristalisasi. Derajat kristalisasi pada batuan andesit ini adalah holokristalin. Derajat kristalisasi pada batuan ini adalah holokristalin. Lalu kemas pada batuan ini adalah inequagranular porifiritik. Inequagranular porifiritik ini adalah termasuk avanitik. Lalu inequagranular sendiri yaitu porifiritik. Lalu inequagranular porifiritik avanitik sendiri ini adalah phenocryst yang dikelilingi oleh massa dasar yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kita tidak bisa melihat ini dengan mata telanjang. Mineral-mineral yang sangat kecil ini harus menggunakan mikroskop. Selanjutnya ukuran kristal pada batuan andesit ini adalah fine. Fine sendiri berukuran 0,032 sampai 2 mm. Lalu bentuk mineral pada batuan andesit ini adalah hipidiomorph. Hipidiomorph sendiri adalah sebagian besar kristalnya dibatasi oleh bidang kristal euhedral. Lalu hipidiomorph sendiri adalah sebagian besar kristalnya dibatasi oleh bidang kristal euhedral atau subhedral. Selanjutnya komposisi indeks warna mineral pada batuan andesit adalah mesokratik. Mesokratik sendiri adalah berwarna agak gelap atau kandungan mafic berjumlah 30% sampai 60%. Lalu komposisi mineral pada batuan andesit adalah yang pertama mineral utama yaitu terdapat mineral quartz, plagioclase, alkali feldspar. Selanjutnya komposisi mineral pada batuan andesit ini terdapat mineral utama yang pertama mineral quartz dan mineral plagioclase dan terakhir mineral mafic. Untuk mineral quartz pada batuan andesit ini terdapat 10% dan termasuk dalam bidang subhedral. Subhedral sendiri adalah bidang yang kurang sempurna dan berwarna putih kuning. Lalu selanjutnya plagioclase terdapat 35% dan sama seperti quartz, bidang subhedral dan berwarna putih. Selanjutnya terdapat mineral mafic. Mineral mafic sendiri ada subhedral sama seperti quartz dan berwarna hitam. Ke-7, saya belum menemukan nama batuan tersebut. Pertama-tama kita selanjutnya pada sampel ke-7 ini saya belum menemukan nama batuan ini. Untuk warna batuan ini adalah warna hitam untuk warna segarnya dan warna lapuknya adalah warna coklat. Lalu komponen pada batuan ini adalah phenocryst yang berjumlah 30% dan massa dasarnya adalah 70%.
Lalu terdapat tekstur yang pertama ada derajat kristalisasi, yaitu hipokristalin. Hipokristalin sendiri adalah komponen batuannya tersusun sebagian kristal dan sebagian juga gelas. Bisa dilihat ini adalah kristal, yang berwarna putih adalah kristal, dan yang berwarna hitam ini adalah gelas. Selanjutnya kemas. Kemas pada batuan ini adalah inekogranular porifiritik, termasuk ke dalam inekogranular porifiritik afanitik. Inekogranular porifiritik afanitik sendiri adalah fenokris yang dikelilingi oleh massa dasar yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Untuk melihat kristal-kristal yang kecil seperti ini memerlukan mikroskop. Selanjutnya ukuran kristal pada batuan ini adalah fine, di mana fine adalah berukuran 0,032 sampai 2 mm. Bentuk mineral pada batuan ini adalah hipidiomorf, dan hipidiomorf sendiri adalah sebagian besar kristalnya dibatasi oleh bidang kristal, euhedral atau subhedral. Selanjutnya komposisi indeks warna mineral pada batuan ini adalah melanokratik. Melanokratik sendiri adalah berwarna gelap atau kandungan warna mafiknya di atas 60%. Lalu pada batuan ini terdapat komposisi mineral. Yang pertama mineral utama. Mineral utamanya adalah quartz sebagai kelas alkylate pada mineral mafik. Untuk mineral quartz sendiri berjumlah 15%, termasuk ke dalam bidang euhedra. Euhedra adalah bidang yang sempurna dan berwarna putih bening. Lalu selanjutnya plagioclase berjumlah 15%, termasuk ke dalam bidang subhedral. Termasuk ke dalam bidang subhedral. Subhedral adalah bidang yang kurang sempurna dan berwarna putih. Selanjutnya adalah alkali feldspar berjumlah 10%. Alkali feldspar termasuk ke dalam bidang euhedra, yaitu bidang sempurna dan berwarna putih kemerahan. Selanjutnya mafik berjumlah 60%, termasuk ke dalam bidang anhedra. Anhedra adalah tidak sempurna dan berwarna hitam. Oke, selanjutnya untuk sampel ke-8 ini saya belum menemukan nama batuan tersebut. Lalu untuk warna segar pada batuan ini adalah putih dan berwarna abu-abu. Untuk warna lapuk sendiri adalah berwarna coklat. Bisa dilihat ini adalah berwarna coklat. Lalu komponen pada fenokris pada batuan ini adalah sebesar 30% dan massa dasar sebesar 70%. Selanjutnya terdapat tekstur yang pertama ada derajat kristalisasi, termasuk ke dalam pola kristalin. Pola kristalin sendiri adalah komponen batuan yang tersusun seluruhnya oleh kristal dan tidak ada gelas. Selanjutnya kemas. Kemas pada batuan ini termasuk ke dalam ekogranular, dan ekogranular pada batuan ini adalah vaneritik. Ekogranular vaneritik sendiri adalah mineral yang dapat dilihat oleh mata telanjang, atau mineral yang dapat dilihat jelas oleh mata. Bisa dilihat, kita dapat melihat batuan atau mineral ini yang kecil-kecil ini, kita bisa dapat melihatnya. Selanjutnya ukuran kristal pada batuan ini adalah fine. Fine itu berjumlah. Selanjutnya pada batuan ini terdapat ukuran kristal fine, di mana fine itu berukuran 0,032 sampai 20 mm. Lalu bentuk mineral pada batuan ini adalah hipidiomorf, di mana hipidiomorf sendiri adalah sebagian besar kristalnya dibatasi oleh bidang kristal euhedral atau subhedral. Lalu komposisi indeks warna mineral pada batuan ini adalah leukokratik, di mana leukokratik sendiri ada berwarna cerah atau kandungan mafiknya sebesar 30%. Lalu terdapat komposisi mineral. Yang pertama mineral utama, yaitu adalah quartz, plagioclase, dan mineral mafik. Untuk quartz sendiri berjumlah 40% dan termasuk dalam bidang subhedral, di mana subhedral adalah bidang yang kurang sempurna dan berwarna putih bening. Lalu terdapat plagioclase sebesar 35%, di mana termasuk ke dalam bidang subhedral sama seperti quartz dan berwarna putih. Lalu mineral mafik atau ultramafik sebesar 25%, termasuk ke dalam bidang subhedral sama seperti sebelumnya dan berwarna hitam. Oke, untuk sampel selanjutnya yaitu sampel ke-9, saya belum menemukan nama batuan tersebut. Untuk warna batuan segar pada batuan ini adalah berwarna putih kehijauan. Dan warna lapuk pada batuan ini adalah berwarna kuning kecoklatan atau coklat kekuningan. Bisa lihat di sini. Lalu komponen pada batuan ini fenokris yaitu sebesar 30% dan massa dasarnya ada sebesar 70%. Lalu tekstur. Terdapat tekstur pertama yaitu derajat kristalisasi. Derajat kristalisasi pada batuan ini adalah holokristalin, di mana holokristalin sendiri adalah komponen batuannya tersusun seluruhnya oleh kristal.
Selanjutnya kemas. Kemas pada batuan ini adalah inekogranular atau porifiritik. Inekogranular porifiritik pada batuan ini adalah termasuk ke dalam afanitik. Dan afanitik sendiri adalah fenokris dikelilingi oleh massa dasar yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Seperti batuan kecil-kecil ini, kita tidak bisa melihatnya langsung. Tidak bisa mendeteksi apa batuan mineral tersebut. Selanjutnya ukuran kristal pada batuan ini adalah ukuran fine. Ukuran fine sendiri adalah 0,032 sampai 2 mm. Lalu bentuk mineral pada batuan ini adalah hipidiomorf. Hipidiomorf sendiri adalah sebagian besar kristalnya dibatasi oleh bidang kristal, euhedral, dan subhedral. Lalu komposisi indeks warna mineral pada batuan ini adalah leukokratik. Leukokratik sendiri adalah berwarna cerah atau kandungan mafiknya 30%. Bisa dilihat. Lalu tabel komposisi mineral pada batuan ini adalah mineral utama yang pertama itu quartz, selanjutnya adalah plagioklas, dan terakhir adalah mineral mafik. Untuk quartz sendiri berjumlah 30%, termasuk ke dalam bidang subhedral. Bidang subhedral sendiri adalah kurang sempurna dan berwarna putih bening. Lalu selanjutnya terdapat plagioklas, termasuk ke dalam bidang subhedral berjumlah 50%. Bidang subhedral sendiri adalah kurang sempurna dan berwarna putih, sama seperti quartz. Lalu selanjutnya mineral mafik atau outer mafik berjumlah 20%, termasuk ke dalam bidang subhedral sama seperti lainnya, dan berwarna hitam. Oke, untuk selanjutnya pada sampel ke-10 ini saya menemukan bahwa bahan batuan ini adalah pegmatit. Untuk warna pegmatit selanjutnya pada sampel ke-10 ini saya menemukan bahwa nama batuan ini adalah pegmatit. Untuk warna segar pada batuan pegmatit ini adalah berwarna putih dan berwarna hitam. Ini adalah berwarna putih dan ini adalah warna hitam. Lalu untuk warna lapuksnya sendiri ada berwarna kuning. Bisa dilihat di atas ini adalah berwarna kuning. Ini adalah warna lapuknya. Lalu komponen fenokris pada batuan ini sebesar 45% dan massa dasarnya sebesar 55%. Untuk tekstur yang pertama ada derajat kristalisasi termasuk ke dalam holokristalin. Holokristalin sendiri adalah komponen batuannya tersusun seluruhnya kristal. Lalu kemas sendiri termasuk ke dalam inekogranular porifiritik, termasuk ke dalam inekogranular porifiritik vaneritik. Vaneritik sendiri adalah fenokris dikelilingi massa dasar yang terlihat oleh mata telanjang. Lihat ini fenokris terlihat oleh mata telanjang. Selanjutnya ukuran kristal adalah ferriquartz, yaitu di mana ferriquartz adalah selanjutnya ukuran kristal pada batuan ini adalah ferriquartz, di mana berukuran ferriquartz adalah selanjutnya ukuran kristal pada batuan pegmatit ini adalah ferriquartz, di mana ferriquartz sendiri berukuran 16 mm atau lebih. Lalu bentuk mineral pada batuan ini adalah hipidiomorf. Hipidiomorf sendiri adalah sebagian besar kristalnya dibatasi oleh bidang kristal euhedral atau subhedral. Dan komposisi indeks warna mineral pada batuan pegmatit ini adalah mesokratik. Mesokratik sendiri adalah berwarna agak gelap atau kandungan mafiknya berjumlah 30% sampai 60%. Lalu pada batuan ini terdapat komposisi mineral. Yang pertama mineral utama yaitu ada quartz, plagioklas, dan mineral mafik. Quartz sendiri berjumlah 30%, termasuk dalam bidang subhedral dan berwarna putih bening. Bidang subhedral sendiri adalah kurang sempurna, dan selanjutnya ada plagioklas terdapat 30%, sama seperti quartz yaitu bidang subhedral dan berwarna putih. Dan yang terakhir mineral mafik atau termafik berjumlah 40%, termasuk ke dalam bidang subhedral sama seperti yang lain yaitu berwarna hitam. Selanjutnya sampel ke-11 saya menemukan bahwa batuan ini dinamakan batuan diorit. Untuk warna segar pada batuan diorit ini adalah berwarna putih. Dan berwarna hitam. Dan warna lapuk pada batuan ini adalah berwarna coklat. Untuk komponen pada batuan diorit ini adalah fenokris berjumlah 55% dan massa dasarnya berjumlah 45%. Selanjutnya terdapat tekstur yang pertama ada derajat kristalisasi. Derajat kristalisasinya adalah holokristalin, di mana holokristalin sendiri adalah komponen batuannya tersusun seluruhnya oleh kristal. Lalu kemas pada batuan ini granular porifiritik, termasuk ke dalam vaneritik. Vaneritik sendiri adalah fenokris dikelilingi massa dasar yang terlihat oleh mata telanjang. Kita dapat melihat
fenokris tersebut. Lalu ukuran kristal pada batuan. Lalu ukuran kristal pada batuan diorit ini adalah quartz. Quartz sendiri berukuran 2 sampai 16 mm. Lalu bentuk mineral pada batuan diorit ini adalah epidiomerf dan komposisi indeks berwarna mineral. Lalu bentuk mineral pada batuan diorit ini adalah epidiomerf. Epidiomerf sendiri adalah sebagian besar kristalnya dibatasi oleh bidang kristal euhedral atau subhedral. Lalu komposisi indeks warna mineral ini adalah mesokratik. Mesokratik sendiri adalah berwarna gelap atau kisaran adalah 30% warna mafiknya sampai 60% warna mafik. Lalu terdapat mineral utama, komposisi mineral. Mineral utama yang pertama adalah quartz. Lalu pada batuan diorit ini terdapat komposisi. Lalu pada batuan diorit ini terdapat komposisi mineral. Yang pertama mineral utama yaitu terdapat quartz, pelagioklas, dan mineral mafik. Untuk mineral quartz sendiri terdapat 30%, termasuk ke dalam bidang subhedral. Subhedral sendiri adalah kurang sempurna dan berwarna putih bening. Plagioklas berjumlah 20%, sama seperti quartz itu masuk ke dalam bidang subhedral dan berwarna putih. Dan mineral mafik atau outer mafik 50%, sama seperti yang lain, subhedral itu adalah termasuk. Dan yang terakhir adalah mineral mafik atau outer mafik berjumlah 50%, sama seperti yang lain, termasuk ke dalam bidang subhedral dan berwarna hitam. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu sampel ke-12, saya menemukan bahwa nama batuan ini adalah batuan skoria atau versinya di dalam batuan basalt. Untuk batuan skoria ini berwarna segar yaitu berwarna hitam dan warna lapuknya adalah berwarna coklat. Untuk komponen pada batuan ini fenokris berjumlah 10%. Lalu untuk massa dasar pada batuan ini adalah 90%. Lalu terdapat tekstur yang pertama derajat kristalisasi pada batuan ini adalah holokristalin. Di mana holokristalin sendiri adalah komponen batuan yang tersusun seluruhnya oleh kristal. Komponen batuan yang tersusun seluruhnya oleh kristal. Selanjutnya terdapat kemas. Selanjutnya terdapat kemas dimasukkan ke dalam equigranular dan termasuk ke dalam afanitik. Afanitik sendiri adalah mineral yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Bisa dilihat mineral-mineral ini kita tidak bisa melihat oleh mata telanjang atau harus menggunakan mikroskop, mineral kecil-kecil. Selanjutnya ukuran kristal pada batuan ini adalah verified, di mana verified adalah berukuran di bawah 0,032 mm. Selanjutnya bentuk mineral pada batuan ini adalah bentuk mineral pada batuan skosernya. Selanjutnya bentuk mineral pada batuan skoria ini adalah allotherium. Allotherium sendiri adalah sebagian besar kristalnya berbentuk kristal anhedral dan tidak dibatasi oleh bidang kristal. Bisa dilihat. Selanjutnya komposisi indeks warna mineral pada batuan skoria ini adalah melanokratik. Melanokratik sendiri adalah berwarna gelap atau kandungan mafik di atas 80% atau 60%. Selanjutnya terdapat komposisi mineral pada batuan skoria ini. Yang pertama mineral utama yaitu terdapat quartz. Selanjutnya terdapat komposisi mineral pada batuan skoria. Selanjutnya terdapat komposisi mineral pada batuan skoria ini yaitu mineral utama. Yang pertama adalah plagioklas dan yang terakhir adalah mafik. Yang pertama adalah plagioklas berjumlah 10%, termasuk ke dalam bidang anhedral dan berwarna putih. Dan yang terakhir adalah mineral mafik berjumlah 90%, termasuk ke dalam bidang anhedral dan berwarna hitam. Itu saja presentasi dari saya pada acara kedua ini, yaitu mendeskripsikan tekstur dan struktur batuan beku. Maaf jika ada salah kata. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.